Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan ini, seluruh penduduk Madinah diundang untuk berbuka puasa oleh sang khalifah. Bukan orang biasa, bukan saudagar, tapi pemimpin kaum muslimin saat itu, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu apa yang terlintas di pikiran Anda? Kambing sembelihan, kurma terbaik, atau hidangan melimpah? Warga Madinah juga berpikir seperti itu. Sore itu mereka datang berbondong-bondong, duduk rapi, menunggu. Langit mulai memerah, bejana-bejana sudah disusun. Tapi ada yang aneh. Tidak ada dapur besar, tidak ada aroma masakan, tidak ada nampan kurma, hanya sumur dan air. Orang-orang mulai saling pandang. Mungkin sebentar lagi keluar makanannya. Mungkin menunggu azan. Azan maghrib berkumandang. Semua menunggu. Lalu Sayyidina Umar berdiri dan berkata dengan tegas, "Wahai penduduk Madinah, berbukalah." Tidak ada tambahan, tidak ada penjelasan panjang, hanya air putih. Mengapa seorang khalifah mengundang satu kota hanya untuk minum air? Apakah ini kemiskinan? Ataukah ada pelajaran yang lebih besar dari sekedar hidangan? Ternyata sore itu bukan perut yang diuji, tapi niat. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ramadan dan beban seorang khalifah. Ramadan turun di Madinah dengan tenang. Masjid Nabawi penuh sejak pagi. Orang-orang membaca Al-Quran, sebagian iktikaf, sebagian berdagang dengan wajah lebih tertahan dari biasanya. Kota itu tidak mewah, tidak tertib. Ada wibawa yang terasa bukan karena bangunan, melainkan karena keadilan. Di rumah yang sederhana, seorang lelaki tinggi berkulit sawo matang duduk memeriksa laporan. Dialah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang Amirul Mukminin. Pakaiannya tidak berbeda dari rakyatnya, bahkan seringkali lebih kasar. Suatu siang Ramadan, beliau memanggil salah satu pelayannya. "Berapa sisa gandum di rumah kita?" tanya Sayyidina Umar. Pelayan itu menjawab jujur, "Tinggal sedikit wahai Amirul Mukminin, cukup untuk beberapa hari." Sayyidina Umar mengangguk. Beliau tidak terlihat terkejut. Memang seperti itu hidupnya. Dalam riwayat yang sahih, beliau pernah menolak menikmati makanan enak ketika rakyatnya mengalami kesulitan pada masa paceklik. Bahkan warna wajahnya berubah karena hanya makan minyak dan roti kering. Beliau berkata, "Bagaimana aku peduli pada rakyat jika aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan?" Kisah ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah dengan sanad yang dikenal di kalangan ulama ahlu sunnah. Itu adalah prinsipnya. Pemimpin tidak boleh hidup di atas penderitaan rakyat. Menjelang sore, Sayyidina Umar berjalan menuju Masjid Nabawi. Beberapa sahabat senior duduk berdiskusi ringan. Di antaranya ada Abdullah bin Mas'ud dan Utsman bin Affan yang kebetulan hadir pada hari itu. Pembicaraan mereka tentang Ramadan. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun." Hadis riwayat Tirmidzi, dinilai hasan sahih oleh para ulama. Sayyidina Umar terdiam mendengar hadis itu. Beliau menundukkan kepala. Sayyidina Utsman menimpali, "Ramadan memang bulan kesempatan. Siapa yang lapang, lapangkanlah untuk saudaranya." Sayyidina Umar memandang mereka berdua. "Wahai sahabat Rasulullah," kata Sayyidina Umar dengan tegas, "pahala itu besar, tapi amanah juga besar." Ibnu Mas'ud memahami maksudnya. Beliau berkata pelan, "Engkau tidak akan ditanya tentang banyaknya hartamu, tapi tentang bagaimana engkau menjaganya." Pembicaraan berhenti saat adzan asar berkumandang.
Sayyidina Umar berdiri paling cepat. Setelah sholat, beliau tidak langsung pulang. Beliau berjalan ke arah Baitul Mal. Di sana, beberapa pengurus sedang mencatat pemasukan dan pengeluaran. Beliau bertanya, apakah ada kelebihan dana untuk jamuan umum? Salah satu pengurus menjawab, wahai Amirul Mukminin, dana yang ada telah dialokasikan untuk fakir, janda, dan kebutuhan pasukan di perbatasan. Sayyidina Umar mengangguk. Beliau tidak pernah memperlakukan Baitul Mal sebagai milik pribadinya. Dalam riwayat yang dikenal, beliau pernah memadamkan lampu yang dibiayai negara ketika pembicaraan berubah menjadi urusan keluarga. Prinsipnya sangat jelas, hak umum tidak boleh dicampur urusan pribadi. Beliau keluar dari ruangan itu tanpa memerintahkan apapun. Langkahnya pelan tapi wajahnya serius. Menjelang maghrib, beliau duduk di rumahnya bersama keluarganya. Hidangan yang ada hanya roti dan air. Pelayan itu berkata dengan hati-hati, wahai Amirul Mukminin, jika engkau ingin menjamu orang, engkau tinggal memerintahkan, semua orang akan patuh. Sayyidina Umar menatapnya tajam namun tidak marah. Aku tidak ingin orang patuh kepadaku, katanya singkat. Aku ingin Allah ridho kepadaku. Di luar, suara orang-orang membaca Al-Quran terdengar dari rumah ke rumah. Sayyidina Umar kembali mengingat hadis tadi. Pahala memberi makan orang yang berpuasa. Pahalanya seperti pahala mereka. Beliau tahu Ramadan tidak akan lama lagi berlalu. Kesempatan tidak datang dua kali dengan kondisi yang sama. Beliau berdiri. Besok, katanya kepada pelayannya, panggil beberapa orang yang biasa membantu pengumuman di pasar. Pelayan itu bertanya, untuk apa wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Umar menjawab tanpa ragu, aku ingin mengundang penduduk Madinah untuk berbuka bersama. Pelayan itu terdiam. Beliau tahu kondisi rumah ini. Beliau tahu kas pribadi Sayyidina Umar hampir kosong. Tapi beliau juga tahu satu hal. Jika Sayyidina Umar sudah memutuskan sesuatu karena Allah, maka itu bukan keputusan biasa. Malam itu, Sayyidina Umar sholat lebih lama dari biasanya. Dan Madinah belum tahu keputusan sederhana itu akan menjadi pembicaraan seluruh kota. Keputusan yang tidak biasa. Pagi hari setelah keputusan itu, Sayyidina Umar bin Khattab tidak mengubah rutinitasnya. Beliau tetap memimpin sholat subuh. Kemudian duduk menerima laporan dari para gubernur dan petugas pasar. Namun satu perintah sudah beliau siapkan. Beliau memanggil salah satu pembantunya. Pergilah ke pasar, sampaikan bahwa sore ini aku mengundang penduduk Madinah untuk berbuka bersama. Pembantu itu terdiam sejenak. Semua penduduk, wahai Amirul Mukminin? Ya, siapa saja yang datang. Pembantu itu memberanikan diri dan bertanya, apa yang harus kami siapkan? Sayyidina Umar menjawab singkat, siapkan tempat yang lapang dan siapkan air dari sumur. Air saja? Tanya pembantu itu memastikan. Sayyidina Umar menatapnya lurus, ya air. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada rincian tambahan. Menjelang siang, kabar itu menyebar cepat. Madinah bukan kota besar. Undangan dari seorang khalifah bukan perkara biasa. Beberapa sahabat mendengar berita itu. Di antara mereka ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang berada di masjid. Seseorang berkata, Amirul Mukminin mengundang berbuka bersama sore ini. Abdurrahman bin Auf tersenyum. Beliau dikenal sebagai sahabat yang Allah lapangkan hartanya. Semoga Allah memberkahi niatnya. Sayyidina Ali memandang ke arah rumah Sayyidina Umar, lalu berkata pelan, ia tidak melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Siang itu, Sayyidina Umar kembali mendatangi Baitul Mal. Beliau berbicara dengan petugasnya. Aku ingin memastikan, katanya, tidak ada satu dirham pun dari harta kaum muslimin digunakan untuk keperluan undangan ini. Petugasnya menjawab, tidak ada perintah pengeluaran, wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar mengangguk. Amanah ini berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengucapkan hadis itu bukan untuk mengajar orang lain. Beliau mengingatkan dirinya sendiri. Sore mulai mendekat. Tempat lapang di dekat salah satu sumur disiapkan. Bejana-bejana besar diletakkan berderet. Air diambil dan ditaruh dalam wadah-wadah sederhana. Tidak ada dapur besar, tidak ada hewan sembelihan, tidak ada kurma tersusun. Sebagian orang yang lewat mulai bertanya-tanya, di mana makanannya? Belum terlihat. Seorang pemuda berkata, mungkin masih disiapkan di rumah Amirul Mukminin. Sayyidina Umar datang lebih awal. Beliau memeriksa sendiri tempat itu. Apakah airnya cukup? Tanyanya. Cukup, wahai Amirul Mukminin. Beliau lalu duduk di tanah. Tidak ada kursi khusus, tidak ada pembatas antara dirinya dan rakyatnya. Salah seorang pembantunya mendekat dan berbisik, "Wahai Amirul Mukminin, orang-orang akan berharap lebih. Engkau adalah pemimpin mereka." Sayyidina Umar menjawab dengan tegas, "Aku tidak menjanjikan kepada mereka kecuali berbuka." Pembantu itu tidak berkata lagi. Menjelang maghrib, orang-orang mulai berdatangan. Ada pedagang, ada pekerja, ada orang tua, dan ada anak-anak. Sebagian sahabat senior juga hadir, ingin melihat apa yang akan terjadi. Abdurrahman bin Auf memandang bejana-bejana air itu. Beliau memahami sesuatu. Beliau tidak berkata apa-apa. Sayyidina Ali berdiri tidak jauh dari Sayyidina Umar. Beliau tahu sahabatnya itu bukan orang yang mencari pujian manusia. Langit mulai berubah warna. Suara percakapan pelan memenuhi tempat itu. Seseorang berkata, "Mungkin kurma akan dibagikan sesaat sebelum adzan." Yang lain menimpali, "Biasanya memang begitu." Sayyidina Umar tetap diam. Beliau melihat rakyatnya satu persatu, wajah-wajah yang beliau tanggung di hadapan Allah. Adzan hampir berkumandang dan belum ada satupun makanan yang dibawa keluar. Kota yang berharap. Langit Madinah mulai memerah. Orang-orang duduk berkelompok di tanah lapang dekat sumur. Bejana-bejana air sudah tersusun. Tidak ada tanda dapur umum, tidak ada pelayan membawa nampan kurma. Beberapa warga mulai berbicara pelan. "Barangkali makanan akan dibawa saat adzan," kata seorang lelaki tua. Seorang pemuda menjawab, "Jika yang mengundang Amirul Mukminin, tentu jamuannya besar." Di sisi lain, sebagian sahabat senior hadir dengan tenang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdiri tidak jauh dari Sayyidina Umar bin Khattab. Wajahnya serius mengamati keadaan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mendekat kepada Sayyidina Umar dan bertanya dengan pelan, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ingin aku membantu menyediakan sesuatu?" Sayyidina Umar menjawab dengan singkat, "Tidak, biarkan sebagaimana adanya." Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu memahami, beliau tidak mendesak. Waktu tinggal beberapa menit menuju maghrib. Suasana berubah menjadi lebih sunyi. Orang-orang mulai melihat ke arah rumah Sayyidina Umar, berharap ada yang keluar membawa hidangan. Namun tidak ada. Seorang pembantu mendekati Sayyidina Umar dan berbisik, "Wahai Amirul Mukminin," sebagian orang mulai bertanya-tanya. Sayyidina Umar menjawab, "Biarkan mereka menunggu adzan." Tidak lama kemudian, muadzin berdiri. Suara adzan maghrib berkumandang di udara Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu adzan selesai, Sayyidina Umar berdiri. Beliau tidak naik ke tempat tinggi. Beliau hanya berdiri di antara mereka. "Wahai penduduk Madinah," katanya dengan suara jelas, "berbukalah." Orang-orang saling memandang. Beberapa masih menunggu, berharap ada tambahan. Seorang lelaki memberanikan diri bertanya dengan sopan, "Wahai Amirul Mukminin, apakah ini yang engkau siapkan untuk kami?" Sayyidina Umar menjawab dengan tegas, "Iya, air ini cukup untuk berbuka." Beliau lalu menambahkan, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa,
maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Sayyidina Umar melanjutkan, aku tidak memiliki harta untuk menyembelih hewan atau menyediakan makanan banyak, dan aku tidak akan mengambil 1 dirham pun dari Baitul Mal untuk kepentinganku. Maka aku mengundang kalian dengan apa yang aku mampu. Suasana mulai hening. Sayyidina Ali menatap orang-orang dan berkata, air adalah pembuka puasa yang sah. Rasulullah biasa berbuka dengan rutab atau kurma, dan jika tidak ada, maka dengan air. Abdurrahman bin Auf menambahkan, yang Allah lihat adalah niat dan kejujuran. Seorang laki-laki tua mengangguk pelan. Beliau mengambil bejana dan minum. Satu persatu orang mengikuti. Tidak ada protes. Yang ada hanya kesadaran perlahan bahwa mereka sedang diajarkan sesuatu. Sayyidina Umar sendiri mengambil air dan berbuka bersama mereka. Tidak ada perlakuan khusus untuk dirinya. Setelah itu, beliau duduk kembali. Tidak ada pidato panjang, namun suasana sudah berubah. Mereka tidak lagi menunggu makanan, mereka memahami maksudnya. Dan sebagian dari mereka mulai menyadari, yang diuji sore itu bukan perut, tapi cara pandang terhadap pahala dan kepemimpinan. Penjelasan seorang khalifah. Setelah orang-orang minum dan membatalkan puasanya dengan air, suasana tetap tenang. Tidak ada yang langsung berdiri pergi, mereka menunggu. Sayyidina Umar berdiri kembali. Beliau melihat wajah-wajah di hadapannya. Ada yang tersenyum memahami, ada yang masih mencerna. Beliau berkata dengan suara jelas, aku tidak mengumpulkan kalian untuk memperlihatkan kemiskinanku. Aku juga tidak ingin dipuji karena kesederhanaan. Beliau berhenti sejenak lalu melanjutkan, aku mendengar hadis Rasulullah tentang keutamaan memberi makan orang yang berpuasa. Aku ingin bagian dari pahala itu, tapi aku tidak memiliki harta yang cukup untuk membuat jamuan besar, dan aku tidak akan mengambil dari harta kaum muslimin untuk sesuatu yang bukan hak mereka. Beberapa orang mengangguk. Prinsip itu mereka kenal darinya. Di antara yang hadir ada Sayyidina Ali. Beliau berkata kepada orang-orang yang duduk di sekitarnya, Amirul Mukminin menjaga amanah sebagaimana beliau menjaga sholatnya. Sayyidina Umar melanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para pejabat itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajibannya. Beliau memandang para pengurus Baitul Mal yang juga hadir. Amanah ini bukan milikku, bukan milik keluargaku. Jika aku ingin pahala, maka aku mencarinya dari hartaku sendiri, walau hanya air. Seorang pemuda berdiri dan berkata dengan jujur, wahai Amirul Mukminin, kami sempat mengira akan ada jamuan besar. Sayyidina Umar menjawab tanpa tersinggung, itu wajar. Kalian melihat pemimpin, lalu kalian berharap ke lapangan. Tetapi ke lapangan bukan diukur dari banyaknya hidangan. Kelapangan adalah ketika seseorang tidak memakan yang bukan haknya. Ucapan itu membuat suasana semakin jelas. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mendekat dan berkata pelan kepada Sayyidina Umar, engkau bisa saja meminta kami membantu. Banyak di antara kami yang Allah lapangkan rezekinya. Sayyidina Umar menjawab, aku tahu itu, tetapi hari ini aku ingin belajar satu hal, bahwa pahala tidak selalu menunggu ke lapangan. Kadang ia datang saat kita tidak punya apa-apa. Tidak ada perdebatan setelah itu. Sebagian orang mulai berdiri untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sayyidina Umar maju menjadi imam. Beliau membaca ayat-ayat dengan suara tegas seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam cara beliau pimpin sholat. Setelah sholat, orang-orang bubar perlahan. Tidak ada keluhan, yang ada justru pembicaraan baru. Seorang lelaki berkata kepada temannya, jika khalifah saja berhati-hati terhadap 1 dirham, bagaimana dengan kita? Yang lain menjawab, mungkin inilah maksudnya, Ramadan bukan tentang banyaknya makanan. Sayyidina Umar berjalan pulang tanpa pengawalan khusus. Di rumahnya, hidangan yang ada tetap sederhana. Pelayan itu berkata, wahai Amirul Mukminin,
orang-orang tadi memahaminya. Sayyidina Umar menjawab dengan singkat, "Semoga Allah menerimanya." Dampak dan warisan Ramadan. Keesokan paginya, Madinah tidak ramai oleh keluhan. Justru yang tersebar adalah pembicaraan tentang amanah. Beberapa pedagang di pasar berbicara satu sama lain. "Semalam kita hanya minum air," kata seorang pedagang kurma. Temannya menjawab, "Tapi aku belum pernah melihat seorang pemimpin seberhati-hati itu terhadap harta kaum muslimin." Di masjid, setelah sholat duha, beberapa sahabat duduk bersama. Di antara mereka ada Sayyidina Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, "Orang-orang semalam belajar tanpa ceramah panjang." Sayyidina Ali menjawab, "Ia mengajarkan bahwa zuhud bukan meninggalkan dunia, tapi menempatkannya pada tempat yang benar." Tidak lama kemudian, Sayyidina Umar bin Khattab datang dan duduk bersama mereka. Ibnu Mas'ud berkata langsung, "Wahai Amirul Mukminin, engkau bisa saja membuat jamuan besar dan tetap mendapat pahala." Sayyidina Umar menjawab, "Benar, tapi aku khawatir hatiku bergantung pada pujian manusia." Beliau melanjutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. "Aku ingin niat itu bersih. Jika aku mampu menyembelih hewan, tentu aku lakukan. Tapi ketika aku tidak mampu, aku tidak menunda pahala hanya karena merasa sedikit." Seorang pemuda mendekat dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, semalam aku malu pada diriku. Aku berharap makanan banyak. Padahal Rasulullah sering berbuka dengan kurma, bahkan dengan air." Sayyidina Umar menjawab, "Malu yang seperti itu baik. Ia memperbaiki hati." Beliau lalu berdiri dan berjalan menuju Baitul Mal seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam cara beliau bekerja. Laporan tetap diperiksa, distribusi tetap diawasi. Salah satu petugas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, semalam orang-orang memuji engkau." Sayyidina Umar langsung menoleh, wajahnya serius. "Jika engkau mendengar orang memujiku, katakan kepada mereka, Umar hanyalah seorang hamba. Jika ia lurus, itu karena Allah. Jika ia menyimpang, luruskan dia." Itu bukan kalimat baru darinya. Dalam banyak riwayat yang dikenal dalam kitab sejarah, Sayyidina Umar selalu meminta rakyatnya menegur jika beliau salah. Beliau tidak ingin diposisikan di atas kebenaran. Menjelang siang, beberapa orang kaya Madinah datang menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abdurrahman bin Auf. Mereka berkata, "Kami ingin membuat jamuan berbuka untuk fakir miskin selama sisa Ramadan." Abdurrahman tersenyum dan berkata, "Itu kebaikan. Jangan menunggu menjadi khalifah untuk berbuat." Sore itu, beberapa rumah mulai menyiapkan makanan untuk dibagikan. Tidak ada perintah resmi, tidak ada instruksi dari istana, yang ada hanya kesadaran. Sayyidina Umar mendengar kabar itu. Beliau tidak mengklaim keberhasilan. Beliau hanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan Ramadan sebagai bulan perbaikan." Malamnya, beliau kembali berdiri dalam sholatnya. Suaranya tegas membaca ayat-ayat tentang hisab dan amanah. Beliau menangis ketika membaca ayat tentang pertanggungjawaban. Tidak ada jamuan besar dalam hidupnya. Tidak ada kemewahan yang beliau tinggalkan. Yang ada hanya satu prinsip yang terus beliau jaga. Jangan mengambil yang bukan hakmu, walau kau mampu. Ramadan hampir berakhir, tapi pelajaran tentang niat dan amanah tetap tinggal di Madinah. Dan orang-orang memahami satu hal, memberi buka puasa bukan tentang banyaknya makanan. Yang Allah nilai adalah kejujuran hati dan cara seseorang menjaga hak orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadikan pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.